Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela dengan NIM 1830106003 dari Tadris Biologi 6A. Di sini saya akan membahas materi tentang subjek dan objek pendidikan, yang mana materi ini merupakan materi dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu adalah Ibu Ismiati MA. Baiklah, adapun yang akan dibahas pada materi subjek dan juga objek pendidikan ini adalah yang pertama tentunya pengertian subjek dan objek pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang subjek dan juga objek dalam pendidikan. Materi pertama adalah subjek dan objek pendidikan. Yang pertama adalah subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan atau peserta didik. Pendidik dikategorikan sebagai dua kategori. Yang pertama adalah pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan yang utama. Karena secara kodrat, orang tua atau manusia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya, dan dengan pertolongan dan bantuan orang tualah bayi tadi atau anak yang dilahirkan tadi dapat berkembang dan semakin dewasa. Yang selanjutnya adalah pendidik menurut jabatannya. Di sini pendidik menurut jabatannya adalah guru. Guru adalah pendidik kedua setelah orang tua. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah sebagai pendidik karena mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua. Mereka menjadi pendidik karena profesinya menjadi pendidik, seperti guru misalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru berfungsi sebagai pendidik di samping sebagai pengajar. Guru membentuk sikap siswa dan guru jugalah yang membentuk karakter siswa tersebut. Ada beberapa syarat sebagai seorang pendidik. Di antaranya yang pertama adalah syarat kesehatan, yang kedua syarat psikis, yang ketiga syarat keagamaan, yang keempat adalah syarat teknis, yang kelima adalah syarat pedagogis, yang keenam adalah syarat administratif. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah objek pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Objek menurut bahasa adalah orang yang menjadi pokok sasaran. Jadi di sini objek pendidikan adalah peserta didik atau murid yang menerima dan menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek pendidikan ataupun yang dialami langsung oleh objek melalui pengalaman sehari-hari. Materi selanjutnya adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang subjek dan objek pendidikan. Yang pertama adalah surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang mana artinya di sini adalah yang pertama, Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua, yang telah mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, Dia menciptakan manusia. Yang keempat, mengajarkannya pandai berbicara. Dalam ayat tersebut dimulai dengan kata yang bertujuan mengundang rasa ingin tahu mereka dengan harapan akan tergugah untuk mengakui nikmat-nikmat dan kebesaran Allah. Di sisi lain, ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah kepada hambanya. Surat ini dimulai dengan menyebut nikmat yang paling besar dan yang paling banyak diberikan oleh Allah kepada umatnya.
Kaitannya dengan subjek dan objek pendidikan adalah yang mana pada kata allama atau mengerjakan atau mengajarkan. Dari ini bisa kita lihat bahwa Allah merupakan subjek pendidikan yang tergambar pada surah ini. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya dengan Al-Quran sebagai pedomannya. Begitu juga dengan guru di sekolah. Ia mengajarkan ilmu pengetahuan kepada muridnya, sehingga peserta didik dapat paham dan mengerti ilmu tersebut. Dan pada ayat ketiga dan keempat surat ini juga menyatakan jenis makhluk yang diajarkannya. Dan yang diajarkannya pandai membicarakan tentang apa yang ada di dalam jiwanya dan apa yang terpikir oleh otaknya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, sehingga ia memiliki dasar terdidik dalam kehidupannya. Surah yang kedua adalah surah An-Najm ayat 55-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwwat wa huwa bil ufuqil a'la, yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Pada surah An-Najm ini dijelaskan klasifikasi seorang pendidik, siapa saja yang berkompeten menjadi subjek pendidikan, yakni seperti yang tersurah dalam ayat ini. Adapun malaikat Jibril di sini diarahkan sebagai seorang subjek pendidik yang mana memiliki karakter sangat kuat, mempunyai akal yang cerdas, dan menampakkan dengan rupa aslinya, yakni seorang subjek yang hendak bersikap wajar tanpa dilebih-lebihkan. Segala sesuatu yang baik dari dirinya maupun apa yang dilakoni dalam bidangnya. Sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa seluruh mufassir mengatakan bahwa Sadidul Quwat ini mengarah kepada malaikat Jibril, kecuali pada Al-Hasan yang menyatakan bahwa Syadidul Quwat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, makna pendidikan dalam ayat ini adalah bahwa seorang pendidik seyogyanya merupakan sosok yang kuat, baik dari segi fisik, mental, ekonomi, maupun intelektualnya. Yang selanjutnya adalah surah An-Nahl ayat 43-44 yang mana artinya di sini dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya, keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan mereka dan supaya mereka memikirkannya. Adapun kaitannya terhadap subjek pendidikan pada ayat tersebut adalah bahwa seorang guru dalam perannya sebagai ahli az-zikr, sebagai fungsi atau selain berfungsi sebagai orang yang mengingatkan para peserta didik dari berbuat yang melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya, juga sebagai seorang yang mendalami ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam berbagai kitab yang pernah diturunkannya, para nabi dan Rasul-Nya dari sejak dahulu kala hingga sekarang. Sehingga di sini dapat dicanangkan bahwa guru adalah harus memahami apa yang apapun ilmu yang diberikannya. Ia memiliki pegangan teguh dan memiliki keahlian yang tinggi terhadap ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya adalah surah Al-Kahfi ayat 66 yang artinya adalah Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dalam pertemuan dua tokoh ini, Musa berkata kepada Khidir bahwa ia ingin memperoleh ilmu yang dimiliki oleh Khidir tersebut.
Nilai-nilai pendidikan dalam surah ini adalah pendidikan bukan hanya datang dari orang tua atau orang terdekat kita. Jadi kita harus menuntutnya dari seorang guru, yang guru ini merupakan dari subjek pendidikan. Di masa sekarang, contohnya subjek pendidikan itu adalah guru, dosen, teman, tutor sebaya, dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah saat kita berbicara atau meminta ilmu dari orang lain, kita harus senantiasa bersikap sopan dan menghormati orang tersebut. Yang ketiga, menganggap bahwa pendidik lebih tahu dari kita. Karena senantiasanya seorang objek pendidikan ataupun subjek pendidikan lebih mengetahui tentang bidang ilmunya daripada objek pendidikan. Dan selanjutnya adalah belajar haruslah dengan bersungguh-sungguh. Ayat Al-Quran selanjutnya adalah surah At-Tahrim ayat 6, yang mana artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan perintahnya. Dalam surah At-Tahrim ini ditegaskan bahwa mengingatkan semua orang-orang mukmin agar mendidik diri dan keluarganya ke jalan yang benar agar terhindar dari neraka. Ayat tersebut mengandung makna untuk menjaga, yaitu ku atau jagalah. Perintah menjaga diri dan keluarga dari neraka berkonotasi terhadap perintah mendidik atau membimbing. Sebab didikan dan bimbingan yang dapat membuat diri dan keluarga konsisten dalam kebenaran, di mana konsisten dalam kebenaran itu membuat orang terhindar dari siksaan neraka. Oleh karena itu, para orang tua berkewajiban mengajarkan kebaikan dan ajaran agama kepada anak-anaknya, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan menjauhkan kemungkaran dengan membiasakan mereka dalam kebenaran atau kebaikan tersebut serta memberikan contoh teladan. Baiklah, ayat yang selanjutnya adalah surah Asy-Syura ayat 214 yang artinya adalah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan di sekolah tidak mungkin berhasil secara optimal apabila tidak dimulai dari pendidikan diri dan keluarga. Pendidikan diri adalah pendidikan terhadap pribadi-pribadi yang memikul tanggung jawab keluarga. Orang yang pertama bertanggung jawab dalam pendidikan keluarga ini adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dari kedua orang inilah pendidikan harus dimulai, dan keberhasilan pendidikan tingkat awal ini yang akan membawa keberhasilan kepada tingkat selanjutnya. Dan di sini objek pendidikan yang disampaikan di sini adalah anak-anaknya. Ayat selanjutnya adalah surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Di sini perintah jihad bukan hanya terhadap medan perang, tapi berjihad juga dapat dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah adapun proses atau kewajiban untuk belajar dan mengajar. Adapun proses belajar dan mengajar yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang artinya, dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikit pun kepadanya. Yang maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu adalah wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan kalau kita tidak harus berjihad itu di jalan perang, tapi juga dengan menuntut ilmu dan memperkaya ilmu pengetahuan terhadap diri kita.
Ayat selanjutnya yang terakhir adalah surah An-Nisa ayat 170. Yang mana artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul atau Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini menyeru kepada manusia untuk beriman, sebab sudah ada Rasul yang diutus untuk membawa syariat yang benar. Dalam tafsiran tersebut, dalam lafaz An-Nas, pada saat turunnya ayat adalah kepada ahli kafir Mekah. Adapun manusia, karena adanya kesamaan jenis ukhuwah basyariah, maka dakwah dan tarbiyah kepada non-muslim pun harus tetap dilakukan. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun kita seorang muslim, namun mengambil ilmu dari non-muslim itu tidak apa-apa. Karena pada dasarnya pada awal sebelum Islam masuk itu seluruh masyarakat Mekah dan Madinah adalah non-muslim. Dan dalam ayat ini mengandung beberapa penjelasan yang menyatakan, yang pertama, menyatakan telah datang seorang rasul yang membawa kebenaran dari Tuhannya dan membawa Al-Quran. Yang kedua adalah perintah untuk beriman kepada Allah, karena iman itu menenteramkan dan mensucikan hati. Yang selanjutnya adalah menjelaskan bahwa jika kita tidak beriman, maka akan ada azab yang diberikan oleh Allah terhadap kekafiran yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah Allah Maha Mengetahui dari segala perbuatan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita ulangi sedikit materi tadi. Materi yang pertama adalah tentang subjek dan objek pendidikan, yang mana subjek pendidikan ini adalah orang yang bertanggung jawab memberikan ilmu kepada sekelompok orang atau objek pendidikan. Objek pendidikan di sini adalah orang yang menerima ilmu atau meminta ilmu dari subjek pendidikan, yang mana subjek pendidikan ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah secara kodrat, yaitu orang tua kita sendiri, yang mana mereka telah mendidik kita dari sejak kita lahir. Yang kedua adalah pendidik menurut jabatan, atau bisa dikatakan sebagai guru. Guru digugu dan ditiru, karena mereka bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.